Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Maliki, NIM 2024 1010 1007 dari kelas Data Mining C. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas kelas praktikum kemarin, yaitu memanipulasi array menggunakan NumPy. Jadi yang pertama kita akan menjawab untuk soal kode 1 yang F, yaitu buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Jadi di sini kita sudah dikasih tabel data berupa angka-angka ini. Dan di sini saya sudah membuat untuk Python-nya, yaitu menggunakan array. Jadi pertama kita import NumPy dulu, terus kita misalkan atau as sebagai np. Kemudian kita buat sebuah variabel. Di sini saya membuat variabel array 2D sama dengan np.array. Terus di sini ada dalamnya ada array-nya, kemudian array-nya lagi diisi dengan data-datanya, yaitu 445, kemudian list 764, list 974, dan yang terakhir 637. Kemudian kita print array 2 dimensinya ini, variabel array 2 dimensi. Nah, hasilnya menunjukkan bentuk array 2 dimensinya seperti ini. Kemudian untuk soal berikutnya yang G, yaitu buatlah array 3D atau 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Di sini saya sudah menulis datanya yang dari tabel. Terus kenapa di sini saya nggak import NumPy as np lagi? Soalnya di atas kita udah import. Jadi di sini kita tinggal buat variabelnya, yaitu di sini saya buat variabel array 3D sama dengan np.array, kemudian masukin data-datanya. Di sini ada array, terus kita buat array list lagi di dalamnya. Terus dalam array list di array lagi ada array lagi, datanya berupa 4 baris dan 3 kolom. Kemudian di bawahnya kita buat lagi sampai masukin data-datanya dari tabel sebelumnya. Terus kita print array 3D tadi, variabel array 3D lah. Hasil dari array 3D tadi akan jadinya seperti ini. Di sini kenapa arraynya 3D? Di sini ada tiga array yang hubungin, jadi membuat datanya jadi array 3D. Oke, buat selanjutnya yaitu di kode 2 di sini yang D, yaitu tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Di sini sudah disediain tabel datanya. Kita buat program Python-nya. Yang pertama kita buat variabel dulu array sama dengan np.array. Kita masukin datanya. Nah, setelah datanya sudah dimasukin, di sini kita ambil yang pertama, yaitu kita buat array datanya dari indeks ke 1 sampai kita ambil array ini, yaitu array baris dari indeks ke 1 sampai indeks kedua, kemudian plus 1 itu buat untuk setiap baris yang ganjilnya. Kemudian untuk baris genap, kolom genapnya kita buat array, kemudian kita pilih semua itu dari indeks ke 0, terakhir indeks kedua, kemudian tambah 2. Terus terakhir kita print arraynya. Nah, bentar, sebelumnya gini dulu. Untuk yang ganjilnya nanti kan jadinya seperti ini. Nah, jadi di sini bisa dilihat
Ini kan indeks ke 0, ini indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga, ini indeks keempat. Lah di sini indeks ke 1 dari yang sebelumnya ini nilainya 8212, di sini menjadi 9321, yaitu bertambah 1 untuk setiap indeks yang ganjil. Kemudian sama dengan yang ini untuk indeks ketiga sebelumnya 1478, di sini menjadi 2578. Nah, terus untuk kolomnya yaitu ditambahkan angka genap, angka 2 di kolom yang genap. Nah, nanti jadinya seperti ini lah. Di sini untuk kolom yang genap yaitu yang pertama kita indeksnya mulai dari ini, yaitu indeks ke 0, kemudian ini indeks ke 1, ini indeks kedua, ini indeks ketiga. Untuk indeks yang ke 1 di sini sebelumnya 1 8 10 1 8, di sini menjadi 3 bertambah 2 yaitu kemudian 11. Yang di sini 12, sini 4 dan sini 10. Kemudian sama dengan kolom yang kedua ini, yaitu jadinya seperti ini. 10 4 6 10 5. Oke. Selanjutnya untuk yang soal yang E, yaitu baliklah sumbu Z array 3D berikut. Jadi di sini saya sudah masukin, kita buat variable array sama dengan np.array, kemudian masukin data 3D-nya dari tabel-tabel sebelumnya. Lah, untuk membalikkan sumbu Z, di sini saya buat variabel. Nah, di sini saya buat variabel reverse yaitu sama dengan np. Lah, di sini kita pakai fungsi yang namanya fungsi flip. Nah, di fungsi flip itu dalamnya yang pertama yaitu ada variabelnya yaitu array dari variabel di atas, kemudian yang 2 ini aksisnya. Nah, untuk sumbu Z itu aksisnya nilainya 2. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini sumbunya terbalik, yang awalnya sumbunya ini ada di paling awal, kemudian dipindah ke belakang. Ini nilainya sama untuk setiap data di array 3D 3 dimensinya. Kemudian untuk soal berikutnya yaitu F, yaitu ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6x6. Di sini ada i-nya, gunakan perintah reshape. Jadi kita masukin data sebelumnya array np, kemudian untuk membentuk ulang atau menjadikan array 3 dimensi ini menjadi array 2 dimensi berukuran 6x6. Di sini saya membuat variabel bernama bentuk np. Nah, di sini menggunakan reshape, terus variabelnya dimasukkan yaitu array, kemudian dengan ukurannya yaitu 6,6, yaitu ukuran array 2 dimensi. Kemudian saat diberi nanti jadinya arraynya menjadi 2 dimensi seperti ini. Oke, sekarang untuk kode 3 di sini soal yang E, yaitu ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, ini untuk matriks kiri. Nah, nanti caranya diubah menjadi sebelah kanan yaitu seperti ini. Kita masukin datanya terlebih dahulu, kita buat variabel array sama dengan np.array seperti sebelumnya. Kita masukin data-datanya yang di sebelah kiri tadi, itu ini 5 10 10 7, kemudian ada array 7 8 4 10, ada array 9 10 25, kemudian ada array 1 8 9 3, terus 6 10 52 dan 4 6 9 4. Jadi kita buat variabel untuk memisahkan atau membuat 4 bagian dari array yang di atas ini, array 2 dimensi yang di atas. Jadi pertama untuk array 1 yaitu array kita pisahkan dari baris 0 sampai 3.
kemudian di sini, kemudian indeksnya yang di dalam ini dari 0 sampai 2. Nah, ini ngambilnya datanya, nanti ngambil data yang ini. Kemudian buat array 2 sama, yaitu dari baris yang ketiga sampai ke 6 terus ngambilnya indeksnya 0 sampai 2, jadinya seperti ini. Yaitu sebelum 2, yaitu 0, 1, 2. Nah, ini itu sebelum 2. Terus yang R3 yaitu 0 dan 3, kemudian indeksnya 2 sampai 4 ini. Kemudian R4 juga sama. Nah, di sini saya buat variabel combine 1 dan combine 2. Combine 1 di sini menggunakan fungsi concatenate, yaitu fungsi untuk menggabungkan antara array yang satu dengan array yang lain. Nah, di sini untuk membuatnya menjadi seperti ini. Di sini kan ini udah jadi array 1, kemudian ini jadi array 2, ini array 3, kemudian ini array 4. Nah, di sini kan array 4 di sini, kemudian array 2 di sini, array 3 di sini, dan array 1 di sini. Nah, di sini pertama kita gabungin dulu untuk array 4 sama array 1 menggunakan axis 1. Kemudian untuk combine 2 kita sebenarnya np.concatenate dari array 3, array 1 dengan axis 1. Kalau sudah, kemudian kita tinggal gabungin dengan, di sini saya membuat variabel yang bernama unit sama dengan np.concatenate dari combine 1 ke combine 2 ya, dengan aksis 0. Ini setelah di print nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini sudah sama dengan yang ini, yaitu yang pertama 9, 3, 1, 8, 5, 2, 6, 10, dan 9, 4, 4, 6, 10, 7, 5, 10, 4, 10, 7, 8, dan 5, 2, 5, 9, 10. Ini mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dan lainnya. Ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.